Organisasi kehidupan. Ya, organisasi kehidupan adalah salah satu bagian dari makhluk hidup. Di antara komponen-komponennya adalah apa itu? Yaitu tentang beberapa macam struktur bagian-bagian dari kehidupan. Nah, organisasi kehidupan itu dimulai dari tingkatan yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, ya. Tingkatan yang paling sederhana sampai yang paling kompleks atau yang lebih detail, ini ada dua bagian kita bahas. Ada sel tumbuhan dan sel hewan, ya. Sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, di sel tumbuhan ini ada jaringan tumbuhan, ya, terbentuk menjadi jaringan tumbuhan. Jadi sel ini adalah struktur organisasi kehidupan yang paling terkecil dari sekian makhluk hidup, namanya sel. Nah, ketika sel ini berkumpul menjadi satu bagian, namanya jaringan. Nah, ketika jaringan ini sudah berkembang menjadi satu bagian organ, namanya organ tumbuhan. Kalau di sel tumbuhan, ada beberapa organel selnya nanti. Sedangkan jaringan tumbuhan, itu ada jaringan meristem, jaringan apikal, ya, jaringan epidermis. Nah, organ tumbuhan ini adalah contohnya akar, batang, daun, ya. Kemudian sistem organ tumbuhan berarti satu keutuhan makhluk hidup yaitu tumbuhan. Berarti ada akar, batang dan daunnya. Sistemnya ini berarti apa? Terbentuklah namanya jaringan xilem, floem, ya, sudah mulai berfungsi, kemudian sudah mampu berdiferensiasi atau sudah mulai mengalami pendewasaan pada tumbuhan itu sendiri. Kemudian organisme tumbuhan. Nah, organisme tumbuhan ini terjadi karena satu keutuhan makhluk hidup dimulai dari akar, batang, daun. Di dalam akar ada sel tumbuhannya, misalkan ada nukleus, kemudian mitokondria, ribosom, lisosom, ya, kemudian empulur, kemudian di jaringan tumbuhan ada bagian-bagian tersendiri juga, ya, ada epidermis, ada jaringan meristem, jaringan pengangkut, xilem dan floem. Nah, di dalam ini ada organnya, ada akar, di dalam organ akar juga ada, di organ batang tumbuhan juga ada, di organ tumbuhan daun juga ada. Nah, ini namanya organisme. Kemudian yang kedua sel hewan. Sel hewan ini sama, tidak beda jauh dengan sel tumbuhan. Sel hewan ini membentuklah satu kumpulan sel namanya jaringan hewan. Nah, satu jaringan hewan yang saling berkumpul antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya namanya organ hewan, ya, organ hewan. Kemudian sistem organ hewan, ya, dari organ tubuhnya hewan ini terbentuk dari ada hati, ada pankreas, ada empedu, ya, ada paru-paru. Nah, kemudian terbentuk sistemnya. Sistemnya ada sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem reproduksi, sistem pernapasan hewan, sistem apalagi sistem integumen, ya, kulit, ya. Jadi ini adalah sistem organ hewan yang di dalam tubuh kita tuh banyak. Jadi kita ini masuk ke dalam sel hewan karena bagian tubuh kita mirip dengan sel hewan. Walaupun kita ini sel manusia, secara struktural selnya ini sama dengan sel hewan. Nah, dari sel sistem organ hewan ini kita akan terbentuk menjadi organisme atau hewan. Nah, itu ya penjelasan singkatnya dulu. Paham sampai sini, Dava? Tampilkan wajahmu, Dava. Paham. Nah, itu ya, jadi sel tumbuhan dengan sel hewan. Kemudian kita bahas satu persatu tentang sel, pengertian sel. Seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke, ya, pertama kali mengamati sel gabus pada tumbuhan. Matthias Leiden, gitu ya, bahwa beliau mengatakan Matthias Leiden dan Thomas Sewan tahun 1839 menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil, ya. Sel merupakan unit terkecil. Jadi sel itu adalah makhluk hidup yang paling terkecil, ya, berarti lebih kecil daripada bakteri,
Nah, setiap sel terdiri dari cairan yang disebut sitoplasma atau cairan sel, membran sel ya atau lapisan sel, serta inti nukleus atau inti sel atau bahan inti. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus, sel dibagi menjadi dua. Jadi ingat ya, sel ini adalah makhluk hidup yang paling terkecil ya, atau unit paling terkecil, dan ini hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Tahu mikroskop ya? Alat untuk melihat makhluk hidup yang paling terkecil. Nah, ternyata sel ini terbagi menjadi dua. Sel prokariotik dan sel eukariotik. Ya, sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik apa sih? Nah, ternyata karena ukurannya ini sangat kecil, yaitu kurang dari 4 sampai 20 miometer. Jadi ada sentimeter, milimeter, miometer, lebih kecil lagi, ini ukurannya sekitar segitu. Nah, ini ada prokariotik dan eukariotik. Nah, di mana sih prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus. Misalnya bakteri dan alga biru. Jadi prokaryotik ini adalah sel yang tidak memiliki membran nukleus atau lapisan inti sel, ya, tidak memiliki lapisan inti sel. Sedangkan sel eukaryotik, sel yang nukleusnya bermembran, berarti dia punya lapisan. Misalnya sel hewan dan sel tumbuhan. Ini alga itu ganggang ya, ganggang biru. Nah, inilah penjelasan dari prokaryotik dan eukaryotik. Paham nggak sampai sini? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Oke. Nah, ini kita lihatkan dulu satu persatu tentang pengertian sel. Tadi sel itu ada dua bagian ya, karena ukurannya ada prokaryotik dan eukaryotik. Kalau prokaryotik tidak memiliki membran nukleus, contohnya di bakteri dan alga biru, sedangkan eukaryotik memiliki membran, memiliki lapisan inti sel, memiliki lapisan di dalam nukleus. Contohnya sel hewan, sel manusia, dan sel tumbuhan. Tapi karena di sini gambarnya adalah bakteri ya, berarti ini adalah sel prokaryotik ya enggak? Berarti tidak memiliki membran nukleus nih, contohnya bakteri. Ini saya perlihatkan. Organisme bersel tunggal atau uniselular. Uni itu artinya satu, jadi selnya tunggal. Hanya satu, ya, namanya uniselular. Contohnya apa? Bakteri dan protista. Ini bakteri ini. Ini bakteri di dalam tubuh kita. Nah, banyak kalau kita merasakan gatel, lagi duduk, terlalu lama berkeringat, kulit kita gatel. Nah, ini salah satu bukti bakteri berkembang biak di dalam kulit kita. Nah, ini biasanya berkembanglah bakteri ini termasuk sel tunggal. Bakteri ya. Protista, ini protista sebelah kanan nih gambarnya seperti paramecium yang bulunya bergetar. Nah, atau memiliki para flagela dan memiliki silia. Nah, ini dia nih bersel satu, tapi bisa membelah menjadi dua. Ini namanya adalah protista atau sejenis dengan alga biru ya. Nih, kan tadi dijelaskan nih bakteri dan alga biru. Berarti dua contoh ini adalah termasuk ke dalam sel prokaryotik. Berarti tidak memiliki membran nukleus, tidak punya lapisan-lapisan luarnya. Nah, seluruh kegiatan hidup dilakukan oleh sel itu sendiri ya. Jadi sel ini melakukan kegiatan hidup dilakukan oleh sel. Jadi tidak bergantung dengan makhluk hidup lainnya. Artinya apa? Artinya dia akan berkembang dengan dirinya sendiri. Ya, itu namanya pengertian sel. Kemudian pengertian sel-sel yang lainnya, yang kedua namanya organisme bersel banyak atau kita kenal namanya multiseluler. Ya, multiseluler. Contohnya apa? Manusia dan tumbuhan. Ya, manusia dan tumbuhan. Nah, di sini manusia dan tumbuhan adalah terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Contoh, ini ada contoh manusia nih, ini perempuan. Ternyata dia ini kita kenal namanya multiseluler atau bersel banyak. Lihat nih tubuhnya.
Selnya banyak. Di dalam tubuhnya ini ada sel hewan atau sel manusia. Di dalamnya terdapat jaringan kulit ya, jaringan epidermis, jaringan ikat yang mengikat pada tubuh otot-ototnya ya. Kemudian ada juga organ hewan, organ manusia, ada ginjal, ada hati, ya, ada jantung, ada lambung, ada pankreas, kemudian ada paru-paru. Nah, dari organ-organ tubuh ini terdapat ada usus tadi ya, usus halus, usus besar, anus. Nah, ternyata dia ini juga terdapat yang namanya apa ya, yang dapat namanya sistem organ. Nah, sistem organnya apa aja sih yang di dalam? Yaitu adanya sistem peredaran darah. Ini ada aliran darah yang warna merah, ada yang warna biru ya, ada arteri sama vena. Ya, kemudian ada lagi di dalam tubuhnya ada sistem pernapasan dibantu dengan dari hidung, kemudian tenggorokan, hidung, faring, laring, tenggorokan, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, ini di dalam paru-paru. Sistem pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kemudian dari mulai selain organ pencernaan ada juga organ reproduksi, adalah kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Kemudian juga ada sistem integumen ya, kekebalan dalam tubuh juga ada di sini, ada lapisan-lapisan kulit kita. Kemudian ada lagi sistem saraf kita, ada otak, ada saraf pusat di belakangnya otak. Nah, ini juga bagian-bagian dari sistem organ ya. Nah, berarti kalau manusia termasuk bersel banyak atau multiseluler. Selain itu apa? Terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Ini mereka punya tugas masing-masing. Vena untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung untuk memompa darah. Paru-paru menghirup atau melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, kemudian ginjal menyerap urin, ya. Kemudian usus untuk membantu menyerap sari-sari makanan, ya, lambung demikian dan seterusnya. Ini adalah memiliki tugas bagian-bagian tersendiri. Nah, contohnya juga lain apa? Ini tumbuhan. Tumbuhan juga sama. Tumbuhan juga ini contohnya tumbuhan paku. Namanya tumbuhan paku. Nah, ini tumbuhan paku ini biasanya kalau masih muda masih melilit. Nah, ternyata di dalam tumbuhan paku ini ada daun. Daun ini sebagai organ tumbuhan. Nah, di dalam daun terdapat jaringan tumbuhan, ada jaringan epidermis, ya, jaringan lapisan bagian luar, ada jaringan palisade, ada klorofil atau zat hijau daun sehingga daun ini bisa berwarna hijau. Kemudian ada akarnya, ya, ada batang pohonnya. Nah, ini adalah contoh dari organisme bersel banyak, namanya multiseluler. Paham? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Oke, ini yang kedua, struktur sel. Tadi kita bahas tentang pengertian sel, ya. Jadi ada sel tunggal dan sel banyak atau multi, artinya banyak, multiseluler. Nah, kemudian kita bahas yang kedua, struktur sel. Secara umum, sel tersusun dari membran dan plasma. Protoplasma terdiri dari sitoplasma, cairan sel, dan organel-organel sel. Organel merupakan bagian sel yang berfungsi khusus. Nah, maksudnya apa? Kamu lihat di sini. Ini adalah contoh dari sel tumbuhan. Ini adalah contoh dari sel hewan. Nah, dari kedua sel hewan dan sel tumbuhan ini berbeda bentuknya. Ini sebenarnya terlihat tidak berwarna, tapi supaya menarik diberi warna. Ya, sebenarnya hanya warnanya hitam putih atau kelabu atau abu-abu. Nah, ini ada di dalam sel tumbuhan ini terdapat bagian yang namanya membran dan protoplasma. Membran itu artinya lapisan ya. Membran. Jadi di setiap dinding sel ini setiap sel memiliki membran atau lapisan-lapisan. Nah, dan ada juga protoplasma ya.
bagian dari dalam sel ini. Kemudian protoplasma terbagi menjadi terdiri dari ada dua ya, ada sitoplasma dan ada juga organel-organelnya. Nah ini protoplasma itu apa saja? Berarti ada cairan sel sitoplasmanya nih. Mana sih? Nih dia nih, sitoplasma yang warnanya biru nih kalau di dinding sel. Nah ini kalau ini sel tumbuhan ya. Kalau ini sel hewan. Di sebelah kanan warnanya kuning. Ini sitoplasmanya warnanya kuning. Terus organel-organel selnya di mana? Organel selnya berarti di dalamnya, di dalam sitoplasmanya. Ada apa saja di sel tumbuhan? Ada mitokondria, ada peroksisom, ada vesicle Golgi atau badan Golgi, ada badan Golgi di sini, ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus ya. Ini ada ribosom, ada lisosom ya. Kemudian ada lagi di dalam ini nih, ada nukleus, ada selubung nukleusnya dibungkus lagi. Di dalam nukleus ini ada lagi yang lebih kecil namanya nukleolus anak inti sel ya. Kemudian kita ke sini lagi vesikula membran, ada lagi sitoskeleton. Nah, dan tilakoid, butiran pati di sini. Tilakoid ini terdapat yang namanya kloroplas ya, atau untuk membentuk proses fotosintesis sehingga daun itu berwarna hijau. Kemudian ada lagi vakuola, tonoplas ya, pembungkusnya vakuola. Vakuola ini tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya kentang. Tempat menyimpan cadangan makanan juga sama, daun ya. Banyak yang dapat menyimpan cadangan makanan. Di sini lapisannya namanya tonoplas gitu ya. Kemudian ada lagi peroksisom dan seterusnya. Jadi itu adalah sel tumbuhan. Ada dua. Ada sitoplasma, ada organel-organel selnya. Tadi yang saya sebutkan banyak ya. Kalau di sel hewan apa saja sih? Ini perlu diperhatikan. Kalau di sel tumbuhan tadi yang warna hijau ini, ternyata dia ini memiliki dinding sel ya, memiliki dinding sel dan memiliki membran sel. Jadi dia dilapisi nih oleh dinding sel. Di dalam dinding sel terdapat membran sel. Di dalam membran sel ini terdapat lagi plasmodesmata. Nah, ini bagian yang melindungi dari sel tumbuhan. Tapi kalau sel hewan itu berbeda dengan sel tumbuhan. Apa bedanya? Kalau di sel tumbuhan tidak memiliki dinding sel. Perhatikan di gambar ini. Apakah ada dinding selnya? Justru tidak ada ya, tapi dia memiliki membran sel. Nah, kenapa tidak memiliki dinding sel? Karena bentuknya selalu berubah-ubah atau kita kenal namanya amuboid atau bentuk tubuhnya berubah. Coba kamu perhatikan sel hewan. Ada amuba, ya, ada paramecium, bentuk tubuhnya membelah diri, berubah-ubah. Kalau daun kan bentuknya seperti itu saja, tidak berubah-ubah. Manusia juga sama ya, kulitnya bisa berubah warnanya, kulitnya ya. Nah, kemudian di dalam ribosom ini, di dalam membran sel ini tadi ada yang namanya sitoplasma di dalam sel hewan. Nah, sitoplasma yang mana? Yang warna kuning. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel hewan. Apa saja? Ada peroksisom, ada sitoskeleton, ada ribosom bebas, ada retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar. Di dekatnya lagi, di dalamnya ini ada namanya nukleus yang besar warna hijau. Di dalamnya lagi ada lagi di dalamnya lebih kecil namanya nukleolus anak inti selnya. Nah, di dalam nukleolus terdapat kromatin. Benang-benang kromatin ini seperti DNA. DNA yang mewarisi sifat seperti induknya. Ibaratnya seperti ayah dan ibu memiliki anak ya. Anaknya ini mirip wajahnya seperti ibunya atau seperti ayahnya. Nah, ini diambil dari sampel kromatinnya di dalam kromosom. Kemudian selubung nukleusnya, lapisan nukleusnya, ada lagi pori-pori di dalam nukleus ini inti sel. Nah, inilah nukleus di dalam sel hewan. Kemudian ada lagi badan Golgi di sebelahnya. Ada lagi lisosom, ada sentriol, sitoplasma, vesikula sekresi, ada juga ribosom ya. Ya.
dan sebagainya. Tapi perlu diperhatikan kalau di sini di sel tumbuhan tidak ada lisosomnya ya. Tapi kalau di sel hewan ada lisosomnya ya. Itulah penjelasan dari dua bagian protoplasma di dalam sel. Jadi ada sitoplasma, ada juga organel sel. Baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Paham ya, Dava? Bisa dimengerti ya? Paham. Bisa Oke. dimengerti. Ini dia bagian dari struktur selnya. Nah, ini ada membran sel di sini. Membran sel tersusun atas fosfor atau lemak. Kita kenal namanya lipid atau lemak. Kemudian karbohidrat dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi permeable. Artinya apa? Artinya bahwa ya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Jadi membran sel itu seperti halnya suatu zat yang dapat masuk dan keluar. Nah, ini lihat gambarnya. Ini dalam membran sel. Kalau gambarnya kan seperti ini tadi membran sel ya. Nah, kita gambarkan lebih jelas lagi. Ternyata lebih detail di sini. Nah, nanti kalau di SMA ini dibahas lebih detail lagi. Ternyata di dalam membran sel ini terdapat namanya kanal protein atau protein transport. Nah, di sini ada protein transport, ada protein globuler, ya, di mana protein transport ini akan menerima zat yang masuk ke dalam. Misalkan protein atau lemak di dalam tubuh kita. Dia akan masuk ke dalam membran, diserap, menyesuaikan zat tertentunya. Harus sesuai zatnya. Kalau tidak sesuai tidak akan masuk. Ini juga sehingga menyebabkan apa? Adanya kolesterol di sini. Kemudian glikolipid juga ada di sini ya. Nah, ini glikolipid juga termasuk bagian dari glikogen dan lipid atau lemak. Kemudian adalah protein permukaan. Jadi ada protein di bagian transport bagian atas sampai ke tengah, ada juga protein permukaan di bagian bawah ini. Nah, ini ada filamen sitoskeleton nih. Filamen ini seperti benang-benang juntayan yang seperti tali nih di bawah nih, warnanya nggak jelas ya. Nih ya. Kemudian ada lagi protein transmembran ya, struktur globuler. Protein permukaan di bagian bawah. Nah, di sini ada protein transmembran struktur helix atau helix itu berarti melilit ya, seperti ini bentuknya. Ada lagi ekor hidrofobik. Nah, jadi di sini ada dua lapisan membran ya, ada namanya hidrofilik dan hidrofobik. Apa sih yang dimaksud gitu ya? Nah, ini misalkan ada karbohidrat mau masuk ke dalam, nah dilewati oleh hidrofilik. Hidrofilik ini suatu zat yang apa ibaratnya air suka dengan minyak ya, atau air yang mudah larut. Sedangkan hidrofobik air yang tidak bisa menyatu dengan lemak gitu ya, dengan minyaknya. Jadi ada hidrofilik sama hidrofilik. Hidrofilik itu air yang mudah menyerap ke dalam membran, sedangkan hidrofobik yang air tidak dapat menyerap dengan lemak atau minyaknya. Ini ada lagi fosfolipid. Jadi di sini ada ekor-ekornya nih, ekor hidrofobiknya jadi kepalanya ini namanya kepala hidrofilik, sedangkan ekornya namanya ekor hidrofobik ya. Di sini ada fosfolipid, kemudian lapisan ganda fosfolipid. Berarti ada dua bagian di sini. Nah, ini adalah struktur yang agak rumit ya di dalam membran sel. Jadi nggak cuma satu baris tapi banyak sekali lapisan dari membran sel itu ya. Jadi hanya dia masuk, kemudian dia keluar lagi melalui protein transport tadi ya, yang warna biru ini. Jadi dia keluar masuk gitu ya zatnya. Paham? Dari membran sel ya. Nah, kemudian Paham. yang kedua, lanjutnya adalah sitoplasma. Jadi kita bahas satu persatu ya. Dari mulai satu membran sel, kedua sitoplasma, ketiga nukleus, dan seterusnya. Kita bahas satu persatu. Nah, kita masuk ke sitoplasma atau cairan sel tadi yang Mister bilang. Katakan terletak yang warna biru kalau di sel tumbuhan, kalau di sel tumbuhan warna biru, sel hewan warna kuning. Nah, kalau kita lihat di sel tumbuhan atau di sel hewan, ini ada sitoplasma atau cairan sel. Ya, situ artinya adalah cairan ya. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, di antaranya protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon.
Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitoplasma. Jadi organel sel ini terletak di dalam sitoplasma. Ini kan sitoplasma cairannya. Nah, di sini banyak nih, banyak organel sel ini. Nah, ini untuk apa sih? Mereka ini akan berlangsungnya reaksi metabolisme sel atau terjadinya suatu reaksi. Reaksi apa? Reaksi bekerjanya suatu sel. Nah, ini namanya sitoplasma. Gitu ya. Nah, ini ada gambar-gambarnya di sitoplasma ini, ada retikulum endoplasma kasar, ada halus, ada sentriol, ada ribosom, ada badan Golgi ya. Nah, di dalamnya ada nukleus. Kita lanjut. Yang ketiga, namanya nukleus. Nah, nukleus tadi kamu tahu ya, bentuknya ada di tengah. Baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, ini namanya nukleus inti sel. Nah, di dalam nukleus tersusun atas membran. Ya, ini perhatikan ya, nukleus ini atau inti sel ini terdapat membran ya, membran lapisannya. Nah, atau kita kenal namanya nukleoplasma. Ya, namanya nukleoplasm. Ya, lapisan dari cairan intinya. Nah, ini jadi di luar ini ada membran nukleusnya. Di dalamnya ada outer, ada inner ya. Outer itu berarti di luar, inner ada lapisan yang di dalam membran. Sedangkan di dalamnya baru nih ada lagi cairan intinya nih, cairannya warna kuning. Ini namanya adalah nukleoplasma cairannya. Nah, di dalam cairan ini terdapat kromosom. Ya, ini namanya nukleus. Nah, ini di dalam nukleus inti sel kita bedah lagi di dalamnya terdapat kromosom dan anak inti sel atau nukleolus. Ya. Nah, ini nukleolus nih. Sorry, ini namanya nukleus anak inti sel. Ini nukleus, lapisan luar, lapisan dalam, inner, ada nukleoplasma cairannya, di dalamnya ada lagi anak inti sel, dibedah lagi, ternyata ada anak inti selnya, nukleus. Nah, nukleolus ini kita bedah lagi terdapat kromosom. Nah, kromosom ini terdapat air. Nah, ternyata cairan inti ini, cairan-cairan dari nukleoplasma ini terdapat air, protein, dan mineral. Ya, kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nukleus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Jadi nukleus ini atau anak inti sel ini berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Jadi ribosom bisa terbentuk karena dibentuklah oleh nukleolus atau anak inti sel. Nih ya, tadi ada ribosom di sini. Nih ya, ribosom di sebelah nukleusnya. Gitu ya. Nah, ini dia dibentuk oleh nukleolus atau anak inti sel. Nah, kromosom ini sebagai pembawa sifat menurun. Maksudnya apa? Jadi ada keturunan lanjut. Misalkan kamu nanam tumbuhan cabai, nanti pasti bentuknya mirip seperti cabai induknya. Atau kamu lihat orang tua kamu, wajah ayah kamu dengan wajah ibu kamu. Kamu ini adalah mirip seperti ayah atau seperti ibu. Misalkan hidungnya mancung, kemudian matanya lebar, kemudian dagunya lesung, pipinya lesung. Nah, ini salah satu bentuk pewarasan sifat ya, pewarasan sifat menurun yang diturunkan dari orang tua kamu. Nah, ini bisa diambil dari sampel nukleolusnya di dalamnya kromosom ya. Jadi kalau kamu pernah dengar dokter forensik gitu ya, dia mengambil DNA-nya, ini kan diuji dengan kandung sel dalam sel manusianya itu, yaitu di dalam DNA-nya atau ribonukleotida asid ya. Itu di bagian yang kedua, nukleus. Paham? Saya kira paham ya. Paham. Oke, kemudian yang ketiga namanya mitokondria. Mitokondria adalah organel membran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Nah, ini kamu perhatikan ini mitokondria. Seperti sosis yang kamu mau bakar ya, di black gitu ya. Nah, ini kamu lihat nih, di dalam mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan energi. Nah, jadi kalau kamu pernah lihat atau kamu nih, kalau secara manusia kamu habis makan, sarapan atau sudah makan siang, kemudian kamu
berkeringat, kemudian kamu bisa beraktivitas lagi, semangat lagi. Nah, ini menghasilkan energi. Salah satu yang bekerja pertama kali adalah sel mitokondria. Ya, kalau kamu menghasilkan energi dalam tubuh kita, semakin aktif suatu sel, semakin banyak mitokondria. Jadi kalau kamu semakin aktif di dalam kegiatan melakukan sebuah penghasilan energi lebih banyak, sehingga semakin banyak mitokondria yang dihasilkan, semakin banyak sekali di dalam tubuh kita sel mitokondria. Nah, ini bagian-bagian dari sel mitokondria, ya, seperti air yang mengalir begini ya. Ini ada di dalam saluran ini, di dalam mitokondria ini terdapat yang namanya outer membran atau lapisan luar membran, ada inner membran, lapisan dalam membran, ya. Kemudian lagi deoksiribonukleotide acid atau DNA. Nah, jadi yang namanya DNA ini bisa diambil di dalam nukleolus. Ya apa? So, DNA ini ada juga di dalam mitokondria. Ternyata, nah ini DNA di dalam nih. Nah, di sini terdapatlah yang namanya ATP sintase partikel atau penghasilan energi namanya ATP atau adenin trifosfat. Nah, kemudian ada lagi matriksnya di sini ada intermembran space atau jarak antara space jarak intermembran. Kemudian kristal atau kristal berbentuk kristal, ada ribosomnya, ini bagian dari ribosomnya. Ada granules, granul ya. Ada granula di sini. Nah, ini granula atau tonjolan-tonjolan bulat. Nah, ini ternyata ribosom itu ya ada yang terletak di dalam mitokondria nih, perhatikan. Ini ribosom yang kecil-kecil ini nih ya, di titik yang warna hijau. Ya, ini ribosom nih. Nah, itulah tempat menghasilkan energi di dalam mitokondria. Kita bahas ke ribosomnya, berarti ribosom itu letaknya di dalam mitokondria atau bisa juga berada di luarnya. Nah, ribosom berbentuk butiran-butiran. Tadi ya, butiran-butiran kecil ya. Nah, ini di dalam mitokondria ya. Nah, ribosom berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Jadi ada yang menempel pada retikulum endoplasma, ya RE yang ini nih, retikulum endoplasma yang ini nih. Ini namanya retikulum endoplasma nih. Di antara sini, di antara nukleus. Jadi ini retikulum endoplasma ada yang menempel di situ. Ada juga yang bebas tidak menempel. Yaitu dia bebas di mana? Di sitoplasma atau di jaringan sel. Jadi ribosom ini ada yang menempel di mana tadi? Ada yang menempel dekat ini, titik ini ada yang menempel di dekat retikulum endoplasma. Ada juga yang bebas di sitoplasma, ya, ada di mana-mana di daerah sitoplasma atau cairan selnya. Nah, ternyata ribosom ini berfungsi sebagai pembuat protein, ya, dalam pembuatan atau sintesis protein atau membuat protein ya, atau sintesis artinya pembuatan protein. Jadi protein dalam tubuh kita ini diproduksi atau dibuat oleh ribosom, gambarnya seperti ini ya, bulat-bulat kecil tapi seperti acak-acakan seperti ini. Ya. Paham ya tentang ribosom ya? Jadi ada yang menempel di mana tadi? Apa? Yang menempel ada di retikulum dan endoplasma, dan yang tidak menempel atau bebas di mana? Di sitoplasma ya. Ya, ini nih kalimatnya. Ada yang menempel di retikulum endoplasma, ada yang tidak atau yang bebas, ya enggak? Di sitoplasma. Kemudian retikulum endoplasma. Nih, kamu perhatikan di situ ya, retikulum endoplasma. Merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Jadi RE itu ada dua. Ya, jadi RE itu salurannya berliku-liku seperti ini, gambarnya ini berliku-liku.
kemudian membentang dari inti sel. Jadi membentang atau melebar. Jadi ini inti sel ini nukleus tadi. Misalnya ini nukleus, ini nih retikulum endoplasma nih, membentang ya. Berlikuk-likuk nih. Berliku-liku. Kemudian dari situ retikulum endoplasma ini ada yang dua. Ada yang kasar, ada yang halus. Ya enggak? Nah, yang pada membran RE yang kasar, ini terdapat ribosom. Ya, jadi RE yang kasar ini nih, yang kasar nih, terdapat ribosom. Ya, ribosom. Gambarnya bagaimana nih ribosom yang tadi? Jadi kan tadi Mister bilang ya, yang namanya ribosom itu ada yang menempel dengan retikulum endoplasma, ya enggak? Nah, ini ribosom yang menempel dengan endoplasma nih, berarti yang RE kasar. Betul? Betul ya? Nah, sedangkan RE yang halus tidak ditempeli ribosom. Jadi kalau yang halus, dia tidak menempel dengan ribosomnya. Ya, karena ribosomnya bebas di sitoplasma. Nah, RE berperan untuk apa? Untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Jadi dia ini fungsinya RE ini berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Jadi dia ini sebagai pembantu untuk menyalurkan ya kalau ada organel sel yang membutuhkan bahan-bahan zat tertentu. Paham? Jelas ya, Dava ya? Ya, Ya, itu ya. Jadi ada yang kasar. Kalau yang RE kasar ini berarti ribosomnya nempel tuh di RE kasar. Sedangkan yang halus ribosomnya tidak menempel. Tapi ribosomnya bebas dia di sitoplasma, di cairan sel. Tadi ya nih. Kemudian yang selanjutnya ada lagi organel sel namanya badan Golgi. Apa namanya? Badan Golgi atau aparatus Golgi, bahasa lainnya aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Nih, dia ini bentuknya seperti kantong nih, yang bertumpuk-tumpuk. Nah, badan Golgi ini berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Jadi dia ini seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Ya, jadi dia ini seperti kantong yang tumpuk-tumpuk dari bawah ke atas gitu ya. Nah, badan Golgi ini berperan untuk apa? Untuk memodifikasi ya. Memodifikasi apa? Memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan dari RE, retikulum endoplasma, dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Jadi badan Golgi letaknya di mana sini? Perhatikan di sini. Nah, ini badan Golgi kita nih di dalam tubuh nih. Ini badan Golgi ini yang di sel tumbuhan. Nah, ternyata badan Golgi tadi fungsinya sebagai memodifikasi bahan yang dihasilkan. Jadi RE ini membawa bahan zat yang dibutuhkan oleh organel sel, kemudian dia akan memodifikasi kebutuhannya nukleus buat apa nih? Kebutuhannya ribosom buat apa? Dia akan memodifikasi bentuknya ke organel-organel yang dibutuhkan. Dia akan membawa, jadi perantara dari RE dibawa ke badan Golgi, dari badan Golgi dibawa ke sel yang dia butuhkan ke siapa. Gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Ini ada cis phase ya, ada transphase, ada kistin, incoming, transport vesicle, ada lumen. Lumen ini lapisan tengahnya ya. Incoming bagian luarnya. Ini bagian-bagian dari badan Golgi. Dia akan melalui perantara masuk ke dalam kantong ini. Ya, sehingga dia akan keluar dan dia membutuhkan sel siapa yang membutuhkan sel tersebut ya. Kemudian lisosom. Nah, lisosom merupakan organel berbentuk kantong. Jadi ini bentuknya seperti kantong nih. Kantong bulat ya. Yang berbentuk kantong berisi apa? Enzim pencernaan. Nah, di sini ada enzim-enzimnya. Ada sitosin, ada adenin, ada timin, guanin, urasil ya, dan lainnya. Nanti kita bahas di SMA saja itu. Tapi yang penting tahu enzim pencernaan di sini.
Berisi kantong enzim pencernaan ada enzim amilase, ada enzim lipase, enzim tripsin, enzim tripsin, enzim lipase, enzim ACL atau hidroklorida, dan enzim renin. Ini enzim pencernaan di dalam tubuh manusia. Nah, lisosom ini berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan di dalam tubuh. Jadi kalau sudah makan, nah di dalam tubuh ini ada banyak zat sisa makanan yang tidak digunakan atau zat asing seperti virus atau bakteri yang mulai mengalami sakit. Nah, ini lisosom ini mampu mencerna atau memakan zat asing tersebut. Nah, jika lisosom pecah, ya, jadi kalau satu lisosom ini bulatan ini pecah, maka akan enzim di dalamnya akan mencerna. Ya. Jadi ketika lisosom ini pecah, maka enzim yang ada di dalam ini akan mencerna atau menghancurkan organel sel, dan akibatnya sel itu akan mati. Ya, jadi ketika ada sel masuk, karena ini pecah lisosomnya, maka dia akan mati, ya, dimakan. Lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan atau sel manusia. Sedangkan sel tumbuhan tidak ada lisosomnya, ya. Perhatikan tadi gambarnya di sini. Ya, jadi ada kekeliruan tadi saya agak bilang tadi di sel tumbuhan itu tidak ada lisosomnya, sedangkan sel hewan ada lisosomnya. Ini gambarnya kecil di sini nih. Nih mana ya? Nih lisosomnya bulatan kecil. Ya, ini lisosom. Nah, itulah penjelasan dari lisosom. Nah, kemudian ada lagi sentriol. Nah, bentuknya seperti apa nih ya? Seperti astor ya. Kamu tahu astor nggak? Ya, seperti paralon atau pipa nih. Tahu. Ya, sentriol ini berperan dalam pembelahan sel. Ya, pembelahan sel. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Jadi sentriol ini berperan dalam pembelahan sel. Sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Jadi sentriol ini bentuknya seperti itu ya, lonjong atau seperti pipa, tapi ya ini untuk membantu membelah sel. Contohnya apa? Amuba. Amuba ketika dia membelah menjadi dua, atau paramecium membelah menjadi dua, atau misalkan embrio proses pembelahan pembentukan janin ya, terjadi pembelahan. Nah, ini juga termasuk bagian dari sentriol gitu ya. Nah, hanya dimiliki oleh sel hewan. Gambarnya seperti itu. Ini gambar ada, kamu bisa lihat gambarnya seperti ini di sini yang lebih kecil ini, namanya sentriol nih. Yang warnanya agak merah. Di sel hewan saja nih. Ini sentriol ya. Kemudian kita balik lagi ke vakuola. Nah, kalau ini vakuola ini masuknya ke dalam sel tumbuhan. Di sel hewan juga ada vakuolanya, tapi ukurannya lebih kecil. Tapi kalau di sel tumbuhan, vakuolanya lebih besar. Nah, perhatikan warnanya biru tuh. Nah, tonoplas ini adalah lapisan dari vakuola, tempat menyimpan makanan. Nah, vakuola ini berarti ruangan sel. Jadi sel itu punya ruangan sendiri. Namanya vakuola. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Contohnya kentang. Kamu tahu kentangnya, semakin besar kentang itu, semakin tua kentang itu, kalau kentang ya, maka dia ini tempat menyimpan cadangan makanannya lebih banyak. Wortel, semakin besar wortel yang kamu simpan atau ditanam di tanah, makin besar wortelnya, maka dia tempat menyimpan cadangan makanannya lebih banyak. Sedangkan pada sel hewan, ya vakuolanya berukuran kecil, tadi misalnya udah bilang ya. Kalau vakuola yang besar itu ada di sel tumbuhan, sedangkan vakuola yang kecil ada di sel tumbuhan. Di sel hewan, sorry. Sel hewan ini vakuolanya berukuran kecil. Pada protozoa terdapat dua jenis vakuola, ya, yaitu sebagai berikut: ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan adalah tempat untuk mencerna makanan. Ya, jadi vakuola di dalam sel tumbuhan itu untuk mencerna makanan di dalam tubuh sel tumbuhan itu. Nah, ada lagi vakuola kontraktil, mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Jadi dia ini mengeluarkan zat-zat yang tidak digunakan, dibuang gitu ya. Namanya vakuola, dan juga mengatur keseimbangan air di dalam sel itu supaya tidak terlalu banyak yang menyerap dan juga stabil. Nah, ini ada dua fungsinya. Ada mengeluarkan zat sisa, ada juga mengatur keseimbangan air di dalam sel. Ini vakuola. Kemudian
Contoh lain ada di sel tumbuhan. Ini tadi sel tumbuhan, ini juga sel tumbuhan. Ya, ini sel tumbuhan, ini sel tumbuhan. Nah, ini plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan saja. Sedangkan hewan tidak ada ya. Karena dia menghasilkan zat hijau daun. Nah, plastida ini hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida mengandung pigmen tertentu. Ya, plastida mengandung pigmen tertentu. Sebentar. Nah, plastida mengandung pigmen tertentu. Pigmen apa? Merubah warna pada kotoran, merubah warna ya pada sel tersebut. Nah, apa yang dimaksud gitu ya? Jadi plastida ini mengandung pigmen tertentu atau perubahan warna pada tumbuhan. Contohnya apa? Yaitu kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau. Nih ya, kloroplas ini warnanya hijau semuanya. Ternyata di dalam plastida ini nih, saya jelasin di sini ada banyak sekali, banyak tulisan di sini ya. Langsung saja poinnya saja ya, intinya saja. Dia ini berwarna hijau karena memiliki klorofil ya. Memiliki klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Jadi kenapa daun itu berwarna hijau? Karena memiliki kloroplas dan memiliki klorofil ya, yang berperan dalam proses fotosintesis. Nah, kemudian yang kedua namanya kromoplas, berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthofil ya. Xanthofil ini warnanya misalnya sudah kuning. Biasanya daunnya sudah mulai tua, berwarna kuning. Ya, kalau daun kalau sudah tua warnanya kuning ya sampai hitam ya. Nah, ini namanya kromoplas atau berwarna kuning. Ada juga daun yang warnanya kuning masih muda sampai tua juga warnanya kuning ada juga. Nah, ini adalah leukoplast. Berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Ya, tempat cadangan makanan. Jadi ternyata di dalam plastida walaupun dia menghasilkan zat hijau daun, dia juga menyimpan cadangan makanan namanya leukoplas. Jadi ada 3 plastida ini. Ada kromoplas, ada kromoplas, kloroplas, kromoplas dan leukoplas. Itulah penjelasan dari plastida. Nah, ini kita lanjut ke dinding sel sampai ke jaringan. Kita lanjut ke dinding sel. Di dinding sel apa saja sih? Nah, membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel ya. Jadi kalau di sel tumbuhan itu punya dinding sel tadi ya, Mister sudah bilang. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, perhatikan. Selain melindungi sel, dinding sel ini juga menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah dan kaku. Jadi daun, kamu lihat daun itu punya dinding selnya dan ini bentuknya tidak berubah-ubah, tetap bentuknya begitu saja. Daunnya menyirip saja, akarnya serabut tidak berubah-ubah bentuk tubuhnya. Sehingga dinding sel ini berfungsi untuk menjaga bentuk sel itu. Sel tumbuhannya tidak berubah-ubah bentuknya, seperti itu saja karena dilapisi oleh dinding sel. Ternyata dinding sel ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada lamela tengah, bagian tengah. Ada dinding sel primer di bagian tengah. Ini lamela tengah bagian atas, dinding primer bagian tengah. Di dinding sel primer ini terdapat pektin ya. Terdapat pektin, terdapat selulosa, mikrofibril, ya panjang seperti ini, memanjang seperti serabut gitu ya. Ada lagi membran plasma di bagian bawahnya. Nah, di membran plasma ini terdapat hemoselulosa dan soluble protein atau pembentukan protein di dalam dinding sel. Jadi dinding sel ini terdapat pektin dan hemiselulosa. Pektin biasanya ini membantu untuk memperkuat atau menahan proses pembentukan sel dinding sel, tetap sel itu tidak berubah bentuknya atau kaku. Ya, itulah penjelasan dari dinding sel ya. Kita lanjut ke struktur sel. Nah, ini struktur selnya ada perbedaan dari setiap sel hewan maupun sel tumbuhan. Kalau sel hewan, kamu lihat di situ ya, ada namanya nukleus, ya, ada nukleolus, ada ribosom, ya, ada ribosom terikat, ada RE halus, RE kasar, badan Golgi, mitokondria, lisosom ya, kromoplas,
dinding sel, vakuola, sentriol. Nah, kita bahas satu persatu fungsi sel tersebut. Nah, ini. Nah, coba nih perhatikan. Fungsi selnya, nukleus inti selnya bereproduksi. Di hewan ada tidak? Ada. Tumbuhan juga ada ya. Dia juga saling bereproduksi. Memiliki kromosom ya, sama-sama. Nukleusnya mensintesis ribosom atau membuat ribosom tadi ya. Jadi nukleus ini membuat ribosom sehingga ribosom ini menempel pada retikulum endoplasma kasar dan menempel pada retikulum endoplasma kasar. Sedangkan ribosom yang tidak menempel dia akan ada di mana tadi? Di mana? Di sitoplasma. Betul. Kira-kira ada nggak di nukleus hewan dan tumbuhannya? Dapat. Ada? Ya ada ya. Kemudian ribosom bebas. Ribosom ini ada yang bebas, ada yang terikat RE. Atau bebas ini berarti dia ini berada di sitoplasma, yang menempel di sitoplasma. Dia mensintesis protein, ada juga yang terikat RE, berarti ribosom ini menempel dengan retikulum endoplasma yang kasar gitu ya. Nah ini namanya ada juga. Kemudian RE yang halus dan yang kasar. Nah RE yang halus, dia juga ada sintesis dan penyaluran bahan, sedangkan RE kasar juga ada. Golgi, badan Golgi, modifikasi dan penyaluran produk RE atau membuat retikulum endoplasma ada juga. Mitokondria, penghasil energi ya, di hewan ada, di tumbuhan juga ada. Lisosom, tadi Mister sudah bilang ya, namanya lisosom itu hanya ada di mana? Di mana? Dari lisosom hanya ada di sel hewan, ya enggak? tumbuhan. Ya, sel tumbuhan ada enggak? Nggak ada. Tidak ada ya, dia ini sebagai pencernaan makanan. Kemudian kloroplas sebagai fotosintesis atau proses apa namanya fotosintesis membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Foto itu artinya cahaya, sintesis artinya membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Biasanya di kloroplas ini tidak ada di sel hewan. Sel hewan ada kloroplas? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Sedangkan tumbuhan ada Ada. ya? Nah, karena dia memiliki plastida. Ingat, plastida ada 3. Kloroplas, kromoplas, dan apa aja? Nih, ada apa? Kloroplas, Kloroplas, kromoplas, leukoplas. Oke, leukoplas. Nah, kemudian di kloroplas itu ada tadi sudah ya dinding sel sekarang. Dinding selnya sebagai pelindung. Apa sih kalau di sel hewan tadi tidak ada dinding sel, betul ya? Nih, Ya. tidak ada karena dia hanya langsung membran sel adanya. Kalau sel tumbuhan ada nggak? Ada ya, ada ya. Kalau sel tumbuhan ada. Kalau makanya sel tumbuhan ini bentuknya kaku, tidak berubah-ubah selnya ya. Tadi sudah dijelaskan nih di sini. Yang menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah dan kaku. Kemudian vakuola, penyimpanan makanan dan pengeluaran zat sisa. Di sel hewan ada, di sel tumbuhan juga ada. Kemudian ya, jadi vakuola ini menyimpan zat makanan dan pengeluaran zat-zat sisa makanan. Sama-sama ada. Cuma bedanya kalau vakuolanya tumbuhan lebih besar atau lebih kecil? Ayo, kalau yang sel tumbuhan, vakuolanya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar ya, ini tadi nih. Nih, vakuola nih, vakuola. Vakuola berukuran besar ya untuk sel tumbuhan nih. Sedangkan pada sel hewan vakuolanya berukuran kecil ya enggak? Nih, perhatikan gambarnya. Nih, vakuolanya lebih besar ya enggak di sel tumbuhan? Ya kan? Sedangkan di sel hewan vakuolanya lebih kecil gitu ya. Oke. Sampai mana tadi? Vakuola ya. Nah, kemudian ada lagi sentriol, pembelahan sel ya. Atau kalau di sel hewan ada, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada ya. Jadi ini perbedaan antara pembelahan sel, ada yang ada yang tidak ada. Jadi sentriol itu hanya terdapat di sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak ada sentriolnya nih. Ya.
Juga seperti ini untuk pembelahan sel. Jadi sel tumbuhan itu tidak bisa membelah ya. Sedangkan sel hewan bisa membelah. Terjadi pembelahan sel. Nah, itulah penjelasan dari sel. Nanti kita bahas lagi tentang jaringan, kemudian organ ya, hingga sistem organ. Paham ya, Dapat ya? Jelas? Jelas. Oke, tampilkan wajahmu, kita ambil foto dulu sebagai bukti. Oke, nyalakan aja layar fotonya di situ. Dapat? Oke? Oke, mana? Oke. Oke, terima kasih atas waktunya. Belum ya, belum. Sebentar, belum. 3, 2, 1. Nggak bisa sih. Oke, terima kasih Dapat atas waktunya ya. Sudah bergabung. Karena ini waktunya udah 17.13, jadi waktunya buat istirahat saja, buat kamu persiapan sholat maghrib atau lainnya ya. Oke, cukup dari saya. Akhirnya, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Alamin. Akhir kalam. Jangan lupa dipelajari lagi ya. Nanti saya kasih materinya ya. Iya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.